Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajerial proses, yaitu planning. Perkenalkan, nama saya Dila Mada Putri. Saya Alif Mulyanto. Nama saya Yosari Febrian Marta. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen yang lain akan mengikuti hasil perencanaan yang dilakukan. Fungsi manajemen yang lain tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen perencanaan yang matang. Kedua, fungsi perencanaan dalam manajemen. Fungsi dalam perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Ada dua alasan dasar perlunya sebuah perencanaan. Pertama, untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Kedua, untuk mencapai positive benefit dalam bentuk meningkatnya suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Tujuan perencanaan secara umum, tujuan perusahaan melakukan perencanaan adalah yang pertama, perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan mengarahkan atau direction kepada administrator maupun non-administrator. Kemudian yang ketiga, perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, ada perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Kemudian ada manfaat fungsi perencanaan. Fungsi planning memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Kemudian yang ketiga, perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Keempat, kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir. Kemudian yang kelima, pelaksanaan tugas menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keenam, penyimpanan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin. Kemudian yang ketujuh, ada ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin. Yang kedelapan, mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan perusahaan. Kemudian yang kesembilan, sebagai alat koordinasi antara bidang dan antar individu dalam perusahaan. Kemudian yang 10, memudahkan pengawasan. Kemudian ada kegiatan fungsi manajemen perencanaan. Kegiatan pokoknya yang pertama, satu, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang diketahui. Ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang keempat, menetapkan standar benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Ada macam-macam planning. Perencanaan jika dilihat dari berdasarkan jangka waktu berlakunya rencana. Ada rencana jangka panjang atau yang biasa disebut long term planning, adalah perencanaan yang berlaku antara 10 sampai 25 tahunan. Lalu ada yang disebut rencana jangka menengah, medium range planning, adalah perencanaan yang berlaku di antara 5 sampai 7 tahun. Dan yang terakhir ada rencana jangka pendek atau yang disebut short range planning, adalah perencanaan umumnya berlaku hanya sekitar untuk 1 tahun. Ada pula perencanaan yang dilihat dari tingkatnya. Ada rencana induk atau yang biasa disebut master plan, adalah sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian-uraian korporasi kebijakan sebuah organisasi. Rencana tersebut memiliki tujuan-tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Lalu ada rencana operasional atau biasa disebut operational planning. Adalah sebuah perencanaan yang lebih menitik beratkan kepada pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program-program. Lalu ada juga yang disebut dengan rencana harian atau day-to-day planning. Adalah perencanaan harian yang sifatnya rutin. Perencanaan juga ada yang berdasarkan ruang lingkupnya. Ada rencana strategis atau strategic planning, adalah perencanaan yang berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Model perencanaan ini sangat sulit untuk diubah. Lalu ada rencana taktis atau tactical planning, adalah rencana yang berisi uraian-uraian yang bersifat jangka pendek. Mudah menyesuaikan kegiatannya asalkan tujuannya tidak berubah. Lalu ada rencana menyeluruh atau comprehensive planning, adalah rencana yang memiliki uraian-uraian secara menyeluruh serta lengkap. Jadi bagaimana perencanaan yang baik? Perencanaan yang baik itu harus pertama fleksibel.
Perencanaan tidak boleh kaku dan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Lalu, perencanaan juga harus stabil. Tujuan rencana tidak boleh berubah secara drastis di setiap waktu. Yang ketiga ada terintegrasi, yaitu rencana terintegrasi dan dikomunikasikan dengan baik oleh semua pihak. Yang keempat ada detail, yaitu perencanaan harus detail agar tidak terjadi kesalahan dan multitafsir. Yang kelima, memperhatikan sumber daya. Perencanaan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan secara maksimal. Yang keenam, sederhana dan aplikatif. Perencanaan tidak rumit dan benar-benar bisa dijalankan, tidak usah diaplikasikan. Halo guys. Sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian, Facebook, Instagram, Twitter, dan like. Dan like.